terkait ini viral video oknum PNS di Deli Serdang. Oke, dalam dulu. Udah foto? Kapan fotonya? Udah lah, agak lama lah Bu. Mau yang cepat apa yang mau ngantri? Sebenarnya yang cepat Kena bayar berapa? 100. Berapa hari? Bisa dibilang seminggu. Kalau yang ini? Ya, Inilah deh, sebulan, 2 bulan. udah yang antri aja. Nggak perlu abang, mana tahu. Nggak perlu abang, mana tahu. Tapi Yang perlu. perlunya itu perlu, cuman masa mau dibilang lagi kan? Ya kalau perlu ya kan lebih bagus cepat. Yang antri aja Bu. Nanti abang bolak balik nanya-nanya kasih Enggak, kalau Bu kasihnya. sih pulang kemarin lagi kan? Dia nggak gitu loh bang. Mau Enggak, sekarang bisa antri nggak Bu? Kalau nggak bisa, bisa, tapi dia inilah dia. Dia Nggak ini masalah. 2 bulan lah nanti. mau Hah? Dan belum ada loh dek. Nggak ada, Bu. Udah sebulan lebih. Iya nggak ada. Belum diambil orang nih. Di mana ngambilnya, Bu? Pakam. Cara ngambilnya ke sana? Itu nanti aku Sampaikan itu. Udah foto? kapan fotonya? Udah lah, agak lama lah Bu. Mau yang cepat apa yang mau ngantri? Sebenarnya yang cepat Kena bayar berapa? 100. Berapa hari? Bisa dibilang seminggu. Kalau yang ini? Ya, Inilah deh, sebulan, 2 bulan. udah yang antri aja. Nggak perlu abang, mana tahu. Nggak perlu abang tahu. Tapi Yang perlu. perlunya itu perlu, cuman mana mau dibilang lagi kan? Ya kalau perlu ya kan lebih bagus cepat. Yang antri aja Bu. Dia bang bolak balik nanya-nanya kapan sih Enggak, kalau Bu kasihnya. sih pulang kemarin lagi kan? Dia nggak gitu loh bang. Mau Enggak, sekarang bisa antri nggak Bu? Kalau nggak Video ini sama sekali tidak mencerminkan sebagai ASN yang berakhlak. Petugasnya tidak melayani masyarakat dengan prima dan tentu juga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, malah justru mencederai tugas sebagai ASN. ASN yang diharapkan melayani masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Namun dalam kasus ini masyarakat semakin diberatkan dan harus mengeluarkan uang lebih hanya demi bisa mendapatkan layanan secara maksimal. Harusnya itu sudah menjadi tugas ASN untuk berorientasi ke pelayanan agar mendapatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan semakin membuat image negatif petugas ASN atau sesama ASN di masyarakat kita. Bagaimana kita bisa berkembang kalau pelayanan segi seperti ini? Semoga ini yang terakhir ya. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melayani masyarakat dan menggunakan kewenangan kita maksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kasus yang terjadi ini malah terjadi sebaliknya. Para ASN menggunakan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk melakukan pungutan liar yang seharusnya KTP itu bisa diurus secara cepat, harus membayar dulu semacam uang pelicin agar bisa diproses dengan lebih cepat. Ini tentunya sangat mengecewakan karena bertolak belakang dengan salah satu nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Kalau untuk mengurus KTP aja kita harus mengeluarkan uang lagi, terus kemarin gaji yang diterima sama ASN yang bermasalah tersebut digunakan untuk apa? Seharusnya melayani masyarakat yang ingin mengurus KTP dengan cepat, sigap, tanpa pungutan liar, dan bisa diproses dengan praktis. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tentunya mereka bangga melayani masyarakat.
Dari video yang kita tonton ini, reaksi saya adalah sangat menyedihkan sekali karena oknum ASN di Deli Serdang ini yang harusnya digitalisasi ektp itu untuk memudahkan, tetapi hal ini sangat mengecewakan karena ini memalukan oknum instansi ASN sendiri, juga memalukan seluruh ASN menurut saya, karena ASN ini tidak menjunjung tinggi core value dari Kemenpan RB, yaitu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan nilai kejujuran dan juga nilai integritas. Dan hal ini hendaknya bisa diantisipasi oleh atasan langsung nantinya agar hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih. Berita ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari nilai ASN, di mana ASN seharusnya akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan. Di sini salah satu oknum pada berita ini yaitu oknum ASN melakukan pemungutan liar atau pungli untuk proses pembuatan ektp, di mana karena tindakan oknum ASN tersebut akhirnya seluruh proses pembuatan ektp menjadi terhambat, entah itu lebih lambat ataupun dipersulit prosedurnya, di mana ASN seharusnya menjadi pelayan publik atau umum. Di sini malah mementingkan kepentingan pribadi untuk kepuasan diri sendiri. ASN seharusnya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menjadi pelayan untuk masyarakat dan umum. Dengan viralnya kasus seorang oknum ASN yang melakukan pungli di Deli Serdang ini, ASN tersebut membuktikan bahwa dirinya mencederai dua nilai core values ASN. Yang pertama adalah nilai loyalitas. ASN tersebut mengkhianati secara langsung kedua atasannya, yaitu Camat Batangkuis dan juga Bupati Deli Serdang. Hal ini akan berimplikasi negatif terhadap citra kedua atasannya dan juga citra ASN sebagai pelayan masyarakat di mata masyarakat secara luas. Yang kedua adalah nilai kompeten. ASN tersebut membuktikan bahwa dirinya tidak cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang melakukan pungli di luar tugasnya sebagai seorang ASN demi memperkaya dirinya sendiri. Hal ini merupakan catatan bagi kita, calon aparatur sipil negara, untuk selalu menjaga loyalitas dan juga meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang ASN secara terus-menerus, dan juga selalu menjaga nilai integritas bagi kita selaku pelayan publik di Indonesia. Wah, benar-benar ini. Wah, jadi ternyata masih ada ya ASN atau lebih tepatnya di sini PNS yang melakukan pungli di sini. Jadi di sini secara langsung dia bilang kalau misalnya urusannya mau cepat, itu harus ada duit pelicinnya 100.000 supaya urusannya bisa 1 minggu selesai nih. Wow. Padahal ya kita sebenarnya sebagai seorang ASN di sini kita punya core value yang harus kita ikutin, dan dia benar-benar di sini nggak ngikutin core value itu, apalagi di bagian loyal ya, karena di loyal itu sudah dengan jelas dinyatakan bahwa ideologi kita itu adalah Pancasila dan kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak cuma sebagai ASN, tapi sebagai masyarakat pada umumnya juga harus mengamalkan Pancasila ini sebagai ideologi negara. Nah, dari ASN ini, dia paling pertama itu dia melanggar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena udah jelas Tuhan yang Maha Esa ini memiliki ketentuan di mana kita harus bersikap jujur dan amanah. Itu pasti diajarkan di setiap agama. Tapi di sini ASN itu malah melakukan pungli dan tidak amanah dengan pekerjaan dia. Kemudian sila kedua, di mana di sini tunjukkan dari tidak beradabnya sikap dia dengan melakukan pungli tersebut, di mana dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang seharusnya. Kemudian yang paling kerasa itu di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan adanya pungli ini menyebabkan memunculkan ketidakadilan untuk masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki uang berlebih.